ada tujuan utama terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, agar pembaca bertindak. Yang kedua, memberikan informasi yang cukup sehingga pembaca tahu persis apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, mengatasi segala keberatan yang mungkin mencegah atau menunda tindakan. Terus ada tujuan sekunder, terdiri dari 4 bagian. Membangun citra penulis yang baik. Yang kedua, membangun citra yang baik dari organisasi penulis. Yang ketiga, memperkuat hubungan baik antara penulis dan pembaca. Yang keempat, mengurangi atau menghilangkan korespondensi di masa depan pada masalah yang sama. Yang ketiga, ada strategi persuasif yang terbaik. Terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, pola permintaan langsung. Yang kedua, pola pemecahan masalah. Baris subjek terbaik untuk pesan persuasif yaitu ada permintaan langsung yang berisi permintaan, topik, atau pertanyaan. Lalu yang kedua, pesan pemecahan masalah, yaitu baris subjek yang diarahkan atau manfaat pembaca. Selanjutnya, cara mengatur pesan persuasif. Cara mengatur pesan persuasif dibagi 2, yaitu permintaan langsung dan pesan pemecahan masalahnya. Kalau permintaan langsung itu mulailah dengan permintaan itu sendiri. Kalau pesan pemecahan masalah mulailah dengan masalah yang Anda bagikan. Selanjutnya, menulis permintaan langsung. Yang pertama, pertimbangkan untuk segera menanyakan informasi atau layanan yang Anda inginkan. Lalu yang kedua, berikan pembaca semua informasi dan detail yang mereka butuhkan untuk bertindak atas permintaan Anda. Lalu yang ketiga, mintalah tindakan yang Anda inginkan. Mengatur pesan pemecah masalah ada 6. Yang pertama, jelaskan bermasalah. Yang kedua, berikan detail masalahnya. Yang ketiga, jelaskan solusi. Yang keempat, tunjukkan bahwa elemen negatif apapun tidak sebanding dengan keunggulannya. Yang kelima, ringkas semua manfaat tambahan. Yang keenam, mintalah tindakan. Cara mengirim lain yang bisa membuat pesan lebih persuasif itu ada 2. Yang pertama, kredibilitas, dan yang kedua, daya tarik emosional. Kredibilitas ini contohnya seperti respon audiens kepada Anda sebagai sumber pesan, juga bersikap faktual, spesifik, dan andal. Sedangkan daya tarik emosional ini contohnya seperti membuat pembaca ingin melakukan apa yang Anda minta. Oke, untuk poin selanjutnya ada membangun kesamaan. Untuk mencari kesamaan ini, kalian harus melakukan analisis audiens. Yang kedua, memahami bias, keberatan, dan kebutuhan audiens. Lalu yang ketiga, identifikasi dengan audiens sehingga Anda dapat membuat audiens mengidentifikasi diri Anda. Poin yang terakhir, ada jenis pesan persuasif yang paling umum. Yang pertama ada pesanan, yang kedua surat koreksi, yang ketiga penilaian kinerja, dan yang keempat surat rekomendasi. Definisi dari perencanaan yaitu menganalisis masalah, menentukan tujuan, menganalisis audiens, dan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, penulisan yaitu menempatkan kata-kata di kertas atau layar. Dan yang terakhir adalah merevisi. Merevisi adalah mengevaluasi pekerjaan, memastikan memakai bahasa yang baik dan benar, dan mengoreksi agar tidak terjadi kesalahan ketik atau tulis. Selanjutnya, perencanaan apa yang harus dilakukan sebelum mulai menulis atau berbicara. Yaitu yang pertama ada brainstorm, pikirkan semua ide dan tuliskan. Lalu ada free write, menulis dalam kalimat tanpa berhenti untuk jangka waktu tertentu. Kelompokkan ide-ide dan gambar lingkaran untuk mengelompokkan. Bicaralah dengan audiens secara formal atau informal untuk melibatkan pembaca dalam proses perencanaan. Untuk presentasi lisan, rapat, atau dokumen dengan banyak visual, gunakan storyboard. Selanjutnya, apa itu revisi dan bagaimana melakukannya? Merevisi itu membuat perubahan yang akan lebih memenuhi tujuan kepada audiensnya. Terus ada editing. Editing itu membuat perubahan yang membuat dokumen secara tertata bahasa benar. Terus ada proofreading, itu memeriksa untuk memastikan dokumen tersebut bebas dari kesalahan ketiknya bagaimana gitu. Terus ada bagaimana mendapatkan feedback yang lebih baik, yaitu dengan cara sailing. Sailing itu proses penyusunan, mendapatkan feedback, merevisi, dan mendapatkan lebih banyak feedbacknya. Di sini saya akan menjelaskan merevisi setelah feedback. Itu ada 3. Yang pertama, jika mendapatkan feedback yang dapat dipahami dan disetujui, buat perubahan. Yang kedua, jika mendapatkan feedback yang tidak dapat Anda mengerti, mintalah klarifikasi. Yang ketiga, jika mendapatkan feedback yang tidak Anda setujui, seperti kebenaran, tata bahasa,
kita harus memeriksanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana mengatasi hambatan dan penundaan penulis. Yang pertama, berpartisipasi aktif. Yang kedua, berlatih menulis secara teratur. Yang ketiga, berbicaralah secara positif kepada diri sendiri. Yang keempat, tetapkan waktu reguler untuk menulis. Yang kelima, kembangkan ritual untuk menulis. Yang keenam, tuliskan pikiran dan kekuatan yang Anda miliki saat menulis. Yang ketujuh, identifikasi masalah yang membuat Anda tidak bisa menulis. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan memilih kata yang tepat. Yang pertama ada accurate words. Itu berarti apa yang kita katakan. Yang kedua ada appropriate words. Itu sampaikan yang ingin kita sampaikan. Yang ketiga ada familiar words, mudah dibaca dan dimengerti. Yang terakhir itu ada technical jargon, yaitu seharusnya hanya digunakan pada saat yang penting. Yang pertama, apakah menggunakan kata yang tepat benar-benar penting? Denotasi adalah arti kata atau kamus kata. Kebanyakan kata dalam bahasa Inggris memiliki denotasi yang lebih dari satu. Yang kedua ada bypassing, yaitu ketika dua orang menggunakan kata yang sama untuk mengartikan hal yang berbeda. Yang ketiga ada connotation, adalah pewarnaan atau asosiasi emosional yang menyertai sebuah kata. Poin yang terakhir ada jargon. Jargon itu adalah kosakata khusus yang digunakan dalam bidang kehidupan atau lingkungan tertentu.